7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kami di sini dapat berkumpul atau bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di sini maupun mungkin yang sedang menyaksikan siaran tunda live streaming kami. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita mau bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Bapa telah beri, untuk kesempatan yang baru Bapa beri kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati, kami mau memuji, memuliakan satu pribadi yang mulia di dalam hidup kami, Yesus Kristus. Ampuni segala kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan boleh layak manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, dan kami ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan
Bersama-sama kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Memandang indah wajahmu. Haleluya. Segala hormat pujian bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami ingin tetap di sini, Tuhan, memandang wajah-Mu, Tuhan. Kau yang mengasihi setiap umat-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan, meskipun kami terkadang melukai hati-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, Bapa. Karena hanya Engkau yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku.
saudara katakan, ku angkat hatiku. Kami memandang kekudusan-Mu di tempat yang maha tinggi, Allah mulia. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran, kami rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu di atas segala raja, Tuhanku Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Boleh sapa kiri kanannya? Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, oh oh, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam
Sekali lagi katakan bersuka. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah bersuka. Bersuka. Bersuka dalam sekarang bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Amin. Kiranya pujian kita senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap umat-Mu yang hadir, Tuhan. Amin. Bersama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka, bersuka bersama dengan surga. Musik memuji Tuhan. Semesta bersuka. Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama. Sekali lagi katakan, di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senada dengan surga, amin Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Puji Tuhan.
kita persiapkan hati. Tenang teduhkan hati kita Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan pada kami pada pagi hari ini, biarlah kami dapat mengerti Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan, Firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami. Perlindungan bagi pertolonganku. Pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang kita bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Amin. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan, perlindungan bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku
dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku. Rajaku. Berikan sorak tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam kesederhanaan dan ketulusan kami sungguh rindu Tuhan, pagi ini menyambut firman dan kebenaran-Mu. Tolong layakkan setiap kami dan terkhusus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar biar sungguh firman dan kebenaran Tuhan yang tersampai memberkati setiap kami. Tersampai memulihkan batin kami dan menyadarkan kepada setiap kami akan kehendak-Mu bagi hidup setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan penuh syukur kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Khotbah ini merupakan seri dari khotbah kita yang berkaitan dengan semangat yang ingin kita upayakan untuk dapat kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap kita melalui SDC Church, yaitu Family Healing. Khotbah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari apa yang seharusnya sejak dari awal kita sadari dan kita miliki di dalam kehidupan kita ketika kita hendak memulai sebuah hubungan yang disebut dengan pernikahan. Kalaupun sekarang ada anak-anak kita, anak muda, anak remaja, mereka mendengar, setidaknya ini menjadi persiapan bagi mereka bahwa untuk menikah itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan membutuhkan keseriusan di dalam memikirkan, mempertimbangkan, dan mempersoalkannya, sehingga supaya ketika setiap anak-anak muda, remaja, setiap mereka masuk dalam dunia pernikahan, mereka tidak dikejutkan dengan berbagai macam hal yang sebelumnya belum pernah mereka fahami, belum pernah mereka pelajari, dan belum pernah mereka kenal sama sekali. Kalaupun mereka mengenalnya justru setelah mereka menikah. Ada bagian-bagian yang memang iya betul. Kita akan mengenalnya baru setelah kita menikah. Banyak hal. Dan setelah kita mengenalnya baru kita tahu, oh ternyata ini bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pernikahan. Bagian yang tak terpisahkan dari hubungan suami istri. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kedewasaan. Bagian yang sangat dibutuhkan dalam hidup berumah tangga. Bagian yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Mengapa ini dibutuhkan? Karena Alkitab menjelaskan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dengan jelas di situ dikalimatkan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya menjadi satu daging. Pertanyaannya, apakah yang meninggalkan ayah dan ibunya ketika seorang itu menikah hanya yang laki-laki? Tidak. Sejak dari pertama sekali pernikahan itu ada, ya, kita tahu bahwa pernikahan itu dibangun oleh dua orang yang memang memutuskan untuk tinggal bersama tanpa lagi harus, dalam tanda kutip, mengganggu keluarga atau boleh dikatakan orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana pernikahan Adam dan Hawa. Ketika kita melihat pernikahan Adam dan Hawa, bahkan mereka terlahir tanpa ada keluarga awal mereka. Adam diciptakan Tuhan, Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Ada mereka keluarga sebelumnya tidak ada. Jadi dengan kata lain, sebuah kedewasaan itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Ketika mereka diciptakan Tuhan, ketika Hawa juga diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam, dan saat mereka berdua disatukan dalam pernikahan, ini tentu kita bicara ya, kalau ibarat kata dari penciptaan sampai akhirnya mereka dipertemukan lalu kemudian diberkati dan menikah, berapa lama masa waktunya kita tidak tahu. Ada perdebatan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan dari janin, bayi sampai dewasa. Prosesnya bagaimana tidak diceritakan. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan sudah dalam kondisi manusia dewasa. Kita tidak berdebat tentang hal itu. Tapi ketika mereka berdua disatukan dalam pernikahan, mereka adalah dua orang yang dalam pandangan mata Tuhan, dalam pertimbangan Tuhan sudah siap untuk menghadapi banyak hal. Sehingga kalimat ini dituliskan oleh Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ada saat itu ayah dan ibunya Adam? Tidak ada. Ini kejadian 2. Ini kejadian 2, tetapi Tuhan sudah menjelaskan itu sejak dari awal. Tuhan sudah menegaskan itu dengan kalimat di ayat 24 itu. Bahwa nanti, ini karena budaya patrilineal orang Yahudi, maka kalimat yang digunakan adalah kalimat yang sifatnya memang maskulin, laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan terlebih lagi, kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Atau paling tidak asisten Musa yang menuliskannya, Musa yang menuturkannya. Ada bagian-bagian ketika kita nanti membaca saat ada kalimat maka matilah Musa. Kan gak mungkin Musa sendiri yang menulis itu saudara, betul ya? Jadi ada asisten yang menuliskannya, maka matilah Musa. Loh, Musa mati kok masih bisa menulis kalimat itu, kan gak mungkin. Jadi bisa jadi ada asisten yang menuliskannya. Ya paling tidak ini menjadi tambahan penjelas. Nah tapi pada bagian ini, Musa ketika menuliskan itu, tentu wahyu dari Tuhan menegaskan bahwa satu saat proses ini akan terjadi. Laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah keluar dari rumah ayah dan ibunya, meninggalkan rumah ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri atau suaminya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, untuk meninggalkan ayah dan ibunya itu kan dibutuhkan keberanian. Saya tanya sama anak-anak muda yang di sini nih, anak-anak remaja. Saya tanya, Om nanya ya sama kalian, kira-kira dalam usia begini kalian siap nggak meninggalkan papa mama, ya, tanpa ada subsidi pulsa lagi? Halo? Tanpa ada subsidi kuota lagi, siap? Halo? Rafael jujur, no, tetot gitu kan. Tanpa ada subsidi pulsa lagi, tanpa ada subsidi jajan lagi, tanpa ada subsidi GoPay, Grab dan lain sebagainya, siap? Waduh, Om kagak siap Om. Amsyong dah Om itu dah Om. Nah hanya orang-orang yang sudah dewasa akil balik itu, yang sudah matang itu, ya, yang berani
Bukan say goodbye lalu tidak pernah bertemu lagi, tidak. Tetapi berakhir masa kebergantungannya kepada orang tua dan bersiap untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Dan itu hanya orang-orang yang dewasa yang bisa melakukan itu. Amin. Ya, gak bisa. Sudah menikah masih ngerepotin orang tua, sudah menikah masih ngeresein orang tua. Kira-kira sebenarnya dia siap menikah gak? Walaupun orang tua siap diresein. Opa-oma yang ada di sini masih siap kan diresein sama anak-anaknya? Loh, masih siap kan? Walaupun seharusnya sudah tidak lagi. Bukan berarti kesediaan orang tua kita untuk diresein, kesediaan papa mama kita untuk diresein, itu tidak ada lagi. Bukan. Tetapi kesediaannya itu sebenarnya sebagai, istilahnya, yang kalau kita tenggelam itu, pelampung, iya. Sebagai ban itu loh yang untuk menolong kalau orang tenggelam. Atau katakanlah ban cadangan, ban serep saja. Ban serep kan jarang dipakai, betul? Tapi saya tanya, ban serep itu kita sering pakai nggak kalau di pernikahan? Loh, nggak ya, yang dewasa mah pasti nggak. Tapi kadang-kala orang tua masih diresei gara-gara ketidakdewasaan kita. Nah itulah sebabnya kedewasaan itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan wanita keluar dari rumah orang tuanya, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan pasangannya, itu indikasi bahwa sebuah pernikahan membutuhkan kedewasaan. Bukan hanya sekedar masalah cintanya, rasa chemistry yang kita temukan dengan pasangan kita, tetapi kedewasaan dibutuhkan bagi orang yang mau menikah. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya pernikahan yang membutuhkan kedewasaan, segenap hidup kita membutuhkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu kedewasaan? Kalau kita merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam kamus saudara boleh cari. Banyak hal yang sebenarnya masih berkaitan dengan hal biologis gitu. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan yang cukup komprehensif untuk itu. Alkitab memberikan penjelasan yang lengkap untuk itu. Yang pertama, penjelasan tentang kata dewasa. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata gadal, yang akhirnya digunakan pula untuk menjelaskan kata gadol, yang artinya besar, big gitu ya. Kata gadal ini berarti to grow, become great or important. Sementara kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu justru hanya sekedar sampai umurnya. Apa maksudnya kok sampai umurnya? Artinya sudah genap umur untuk bertanggung jawab, sebenarnya maksudnya seperti itu. Tetapi arti yang kedua agak aneh dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sudah matang kelaminnya. Kan jadi bingung itu penjelasannya. Nah Alkitab memberikan penjelasan yang jauh lebih komprehensif. Yang pertama to grow, bertumbuh. Nanti kita pahami bersama-sama. Yang kedua become great or important. Yang ketiga powerful. Nah yang keempat kata gadal ini berarti do great thing. Lihat, ada gradasi yang kuat gitu. Ada gradasi yang membuat kita jadi faham bahwa menjadi dewasa itu bukan hanya sekedar masalah biologis. Bukan hanya sekedar masalah tubuhnya itu bertumbuh, walaupun ada, karena ada kata to grow di situ. Bukan hanya sekedar masalah matang kelaminnya siap menjadi dewasa secara seksual, bukan hanya itu. Tetapi become great or important, bahkan powerful dan do great thing. Nah dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata helikia. Helikia itu berarti adult age. Mirip, jadi matang secara usia. Tapi yang kedua, Perjanjian Baru menjelaskan kata dewasa atau helikia itu dengan maturity, kematangan. Dan bukan hanya sekedar matang seksualnya, tapi maturity in a whole things. Lalu yang ketiga, ada banyak arti, tapi paling tidak saya ambil 3 ini. Helikia itu berarti suitable age of anything. Unstained state, fit for a thing. Sebuah kondisi yang tepat untuk sesuatu. Yang layak untuk melakukan sesuatu. Nah kalau kita simpulkan,
ternyata kedewasaan itu bukan hanya sekedar masalah umur. Karena selama ini konsep dan pemahaman umum memahami bahwa orang yang dewasa itu orang yang sudah cukup umur. Atau kalau orang yang sudah lanjut usianya pasti dewasa dong. Kan begitu standarnya. Tapi kita menemukan banyak orang yang sudah lanjut umur, tapi ternyata belum tentu dewasa kepribadiannya. Pernah menemukan itu? Saya yakin kita pernah menemukan itu. Umurnya sudah tua. Rambutnya sudah putih. Di sini ada 3 yang rambutnya putih ya. Ada papa mama mertua saya dan ada Pak Dino. Kalau ini dewasa lah, supaya saya pulangnya aman lah gitu ya. Ini ada udah rambutnya putih gitu kan ya. Kulit udah keriput tapi perilakunya masih kanak-kanak. Dan kita berharap kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Karena kedewasaan ternyata tidak ditentukan hanya sekedar berkaitan dengan masalah umur. Waktu itu saya punya teman pelayanan bersama dulu waktu kuliah gitu ya, kita sering pelayanan bareng gitu ya, ke pedalaman, ke pelosok-pelosok pedalamannya tapi masih pedalaman Jabodetabek waktu itu. Pernah sekali kita ke pedalaman Wonogiri, ada juga pernah ke beberapa tempat yang lain gitu ya. Tapi ketika kita bersama-sama kita menemukan salah satu teman kita ini ya, itu hampir tiap kali itu entah cara berbicaranya, lalu kemudian pendapat-pendapatnya, itu kadangkala menurut penilaian kita itu pendapat, cara bicara, juga kadang cara bersikapnya masih seperti kanak-kanak. Padahal usianya sama seperti kita. Rata-rata waktu itu usianya 20, 21 begitulah ya. Cara berpikirnya menurut kita ini masih kanak-kanak gitu. Lalu kita seringkali memberikan julukan kepada teman kita ini, ya kamu itu kok kayaknya, tapi tampil bercandaan dan dia menerima itu. Dia pun juga kadang-kala mengeluh gitu, kok aku begitu ya. Syukur dia sadar gitu. Dia itu seperti anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Jadi pribadinya kanak-kanak gitu, tapi usianya sudah usia dewasa gitu. Dan itu membuat benturan dan membuat kesulitan kepada banyak hal. Ketika kita memutuskan ini nanti pas dia yang ngusulin gitu, kadang-kala kita masih gini, oke, baiklah. Kita yang akhirnya harus mengerti begitu. Kita yang harus memahami dan berusaha menjelaskan kembali kepada teman kita ini. Dan kadang-kala kita juga menemukan orang-orang yang seperti itu. Nampaknya tua usianya, sudah 30, 40, 50, 70 tahun. Tapi perilakunya masih kanak-kanak. Dan itu kalau dirujukkan kepada apa yang Alkitab jelaskan, pertumbuhannya itu tidak normal. Ada sesuatu yang salah secara natural. Tidak perlu hal yang lain dulu. Tetapi secara natural orang yang semakin tua itu kan harusnya dewasa. Amin. Nah kalau kita tidak menemukan kedewasaan secara natural, ada yang salah di situ. Karena Alkitab menjelaskan baik kata gadol maupun helikia, kedewasaan itu ternyata dimulai dari pertumbuhan wajar yang tercipta dalam kehidupan seseorang. Semakin tua usianya, harusnya semakin dewasa dan matang pula pribadinya. Kalau ada yang tidak menemukan kedewasaan dan kematangan seiring dengan berjalannya dan bertambahnya usia, maka ada yang salah di situ. Dan saya menemukan ilmu psikologi menjelaskan beberapa hal berkaitan. Kenapa ya orang kok tidak dewasa-dewasa ya? Dan di situ pula kadang-kala kita juga bisa melihat, kenapa ya suamiku kok nggak dewasa-dewasa ya? Kenapa kok kayak begini ya? Atau kok istriku kayaknya nggak semakin hari semakin sadar bahwa ini sesuatu yang harusnya tidak lagi dilakukan. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri faktor keturunan itu ada. Halo, kita ini kan terlahir dari orang tua kita. Punya nggak DNA orang tua kita? Ada mirip-miripnya? Ada. Pernah nggak sesekali kita coba melihat orang tua kita? Berkaca bukan dengan cermin, tapi berkaca dengan orang tua kita. Kayaknya yang ini mirip banget aku sama bokap gue ini. Mirip banget ini kayaknya yang begini. Kenapa memang kok suamiku jadi rasanya itu gondok ini. Kayaknya mirip ini sama mamaku ini. Ada itu? Ada. Karena faktor keturunan itu menentukan kepribadian seseorang. Diakui atau tidak. DNA itu terwariskan kepada kita. Dan kalau untuk ini,
kalau untuk ini, wah ini pengalaman pribadi. Istri saya paling paham gitu. Kalau anak saya yang gede atau yang kecil gitu berbuat sesuatu, ini mirip kamu ini mirip kamu itu ada noktahnya di situ. Ini nih gitu. Dan saya nggak bisa menyangkali iya ya, yang itu kayaknya mirip aku itu. Itulah sebabnya ada pepatah yang menyebutkan apa? Like father, like son, like mother, like daughter. Jadi jangan menyangkali itu, aku gak mirip sama bapakku. Salah itu, berarti bapakmu tetangga dari mamamu itu. Ada yang salah kalau begitu. Gak bisa. Jadi ternyata ketidakdewasaan atau kedewasaan itu yang pertama ditentukan oleh faktor keturunan. DNA-mu dan DNA-ku itu warisan dari orang tua. Jadi jangan menolak kenyataan itu. Menolak kenyataan itu sebenarnya kita tidak kunjung dewasa. Katakan amin. Terima dan syukuri bahwa memang bapakku begitu, ya sudah, warisi itu sebagai anugerah. Untuk kita berlatih semakin hari, kalau itu buruk ya jangan dilakukan itu. Kita tahu terus itu. Akhirnya nanti di bagian akhir kita bisa membentuk karakter kita sendiri. Karena karakter dari kata karakere dalam bahasa Latinnya artinya to engrave. Crafting, jadi apa namanya? Mengukir, terus diukir sampai akhirnya kita sendiri yang memilih dan menentukan karakter seperti apa yang kita inginkan. Karakere. Nah ada faktor keturunan, tapi kalau terus kita latih, maka lama-kelamaan faktor keturunan itu bisa paling tidak diminimalisir. Halo? Belum pernah ditemukan penelitiannya sampai hilang sama sekali, belum pernah. Karena itu faktor keturunan yang melekat pada DNA kita. DNA itu tidak bisa dibuang. Halo? Jadi bersyukur ya kalau kita mirip-mirip sama bapak, sama mama kita. Amin? Bersyukur? Jangan disangkali, itu bagian dari anugerah. Amin, adik-adik. Terima kasih papa, terima kasih mama sudah mewariskan ini buat aku. Ya sudah, Yesua itu anakku, gitu kan. Ya, Yesua jangan takut, bapakmu ya begini lah. Mamamu tuh ya begitu. Itulah DNA yang diwariskan Tuhan bagi kalian. Yitzhak itu juga anak saya. Jadi jangan disangkali ya nak. Anak-anak yang lain, papa mamamu ya begitu. Ini bagian dari proses pendewasaan. Jadi bersyukur, akhirnya keluarga itu indah. Saling menerima akhirnya. Ketika kita bicara, we talk about acceptance. Ketika kita bicara kedewasaan pun ada penerimaan di situ. Wah indah banget itu. Anak bisa menerima bapaknya, bapak bisa menerima anaknya, suami bisa menerima istri. Waduh itu indah. Udah gak usah ada masalah lagi. Mau uang tinggal dikit, kayak uang banyak, kayak makannya apa. That's not a big problem. Amin. Tapi dimulai dari itu. Dan penelitian menjelaskan itu. Ketidakdewasaan atau kedewasaan seseorang itu dimulai dari faktor keturunan. Nggak bisa disangkali. Apapun yang terjadi, sekali lagi, itu anugerah. Nah tapi yang kedua nih, saya yakin Bapak Saudara juga sudah cukup sering pasti mendengar ini dan membahas ini. Tetapi mari kita ulang kembali. Yang kedua memang faktor lingkungan. Itu membentuk tabiat dan karakter kita. Itulah yang sebabnya kemarin ketika sharing dengan teman-teman. Kita ada pertemuan di rumah Pak Heri berbicara tentang persekutuan yang memulihkan. Bagaimana persekutuan itu bisa memulihkan? Ya. Persekutuan itu bisa memulihkan jika kebenaran yang dibagikan dan kebenaran pula yang diteladankan. Tapi sebelum itu saya menjelaskan, dunia ini sudah mewarisi hal yang buruk. Dunia ini sudah mempertontonkan hal yang merusak kita. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya lingkungan itu menjadi faktor penentu kedewasaan kita. Nggak bisa dibohongi dengan siapa engkau bergaul. Dengan siapa engkau nongkrong. Sekarang kan lagi ngetrennya bukber. Karena sudah mulai Ramadan. Ada saudara yang mulai diajak bukber? Ada yang hari ini saudara puasa? Puasa? Buka bersama maksudnya. Waktu Covid udah susah.
Mulai pasca COVID melandai, nongkrong-nongkrong mulai rame lagi, kafe-kafe mulai hidup lagi. Bagus, bisnis bagus gitu. Tapi dengan siapa engkau nongkrong, dengan siapa engkau ngobrol, dengan siapa engkau diskusi, itu menentukan kedewasaan dan kematangan karaktermu. Dan itu akan menentukan kualitas rumah tanggamu. Kualitas kehidupan rumah tanggamu ditentukan dengan siapa engkau bergaul. Ditentukan dengan siapa engkau sering bergaul, bersosialisasi. Termasuk di dalamnya bukan hanya sekedar bersosialisasi secara nyata, tetapi bersosialisasi secara maya. 20-30 tahun yang lalu mungkin gak ada istilah dunia maya atau bergaul dalam dunia maya. Sekarang itu menjadi tren yang sangat viral. Justru orang lebih banyak bergaul di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Itu pun sama. Lingkungan apa yang membentuk dirimu? Pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman seperti apa yang menciptakan pendapat-pendapat pribadimu nanti akhirnya. Dan itu pula yang menentukan karaktermu. Waduh, itulah pentingnya kita membangun komunitas yang sungguh-sungguh share the truth, share the life. Amin. Gak cuma pinter ngomong doang, gak cuma pinter ngucap doang, tapi dia juga pinter memperagakan kebenaran itu dalam kehidupannya, dalam pergaulannya. Itulah sebabnya SDC Church kita bangun menjadi komunitas yang sungguh mendewasakan satu dengan yang lain. Amin ya Pak Dino ya, kita bersama-sama ya Pak Dino. Ajari kami Bapak sebagai orang tua kepada kami, para muda, anak-anak muda yang belum tahu banyak hal. Dan para sesepuh orang tua di sini ada Pak Wim, ada Pak Herdi Rampen dan orang-orang yang kita tuakan sebagai orang yang sudah punya banyak pengalaman. Biar sungguh kiranya lewat teladan hidup mereka kita didewasakan. Dan itulah cara kita untuk bisa sungguh membangun komunitas yang bukan hanya sekedar menyembuhkan tadi, tetapi juga mendewasakan, karena di dalam kesembuhan termasuk di dalamnya adalah kedewasaan yang semakin matang. Maturity. Not just grow physically, tapi mature, matang secara batin. Dan itu tercipta karena lingkungan kita. Ayo kita bangun bersama-sama ya. Tidak masalah. Jumlah kita mungkin belum banyak. Tidak masalah. Baru 3 kali kita onsite. Baru 3 kali kan? Yang 30 bahkan 300 kali saja bisa terseok-seok. Belum tentu jemaatnya bisa jumlahnya belasan seperti yang kita miliki hari ini. Saya nggak tahu nih berapa hari ini. Bisa jadi mungkin 20-an ya, 30-an. Tapi bukan itu yang terpenting, tapi sungguhkah komunitas ini menjadi komunitas yang mendewasakan kita, memberi impact yang kuat bagi pertumbuhan kedewasaan setiap anggota yang ada di dalamnya. Tetapi tentu juga yang sepuh, yang tua mau juga dong mendengar saran dan masukan dari yang muda, amin. Amin, halo. Karena kadang-kadang kan gak mudah. Saya mungkin muda secara usia tetapi tua secara jabatan, katakanlah demikian. Itu pun juga tidak mudah, mau mendengar enggak, mau membuka hati enggak. Itu bagian dari proses pendewasaan. Kalau ada saran, sampaikan. Dan proses buat saya untuk relakah membuka diri, relakah membuka pikiran, supaya komunitas ini tidak membeku, menjadi komunitas yang justru mematikan. Jangan sampai. Nah, adik-adik, anak-anak muda, yuk belajar untuk bisa saling mendengar satu dengan yang lain ya. Amin. Jangan berpikir, ini pendapatku, wah ini pokoknya yang paling bagus. Nggak ada begitu. Pokoknya, kalau udah pokoknya udah pasti berantem. Kalau udah pokoknya suami istri pasti bertengkar. Wah, itu bisa piring terbang, bisa pisau terbang, bisa cimande cikalong keluar. Dan saya yakin kita tidak mau rumah tangga kita ya tercipta dan terbentuk dalam atmosfer yang seperti itu. Itu dimulai dari komunitas kita. Termasuk mungkin saudara-saudara dekat kita yang kita tahu memang ternyata ini menjadi pengaruh buruk. Jangan, sebelum kita kuat jangan. Nggak perlu dekat dulu dengan mereka. Wah Pak, susah nih kok. Bapak ngajarin nggak boleh ketemu sama keluarga. Oh iya, kalau keluarga itu ternyata toksik buat kita,
Saya pernah berkhotbah tentang itu kan. Jangan dulu, jangan. Sampai kita kuat, sampai kita survive, mampu melayani dan menginjili dia dalam tanda kutip, lakukan. Kalau belum, jangan. Latih dan simpan batin kita. Baru kalau kuat, langkahkan kaki, ketok pintu rumahnya, ngobrol, sharing. Siapa tahu kita yang menyelamatkan hidup mereka. Kalau belum, jangan. Apalagi yang tidak ada kaitan hubungan saudara, jangan. Jangan temui. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang membangun kedewasaan kita, membangun iman kita, ayo terbuka lebar untuk itu. Dan kita bersyukur Pak Karli membuka rumahnya untuk persekutuan doa. Ya. Di sana sudah ada Great Commission Crew ya Pak ya. Kru Amanat Agung di Pak Dino, di Cibubur ada. Pak Heri bersedia pula. Luas kemarin ruangan rumah beliau itu, ya. Dan beliau berdua, suami istri bersedia untuk, ayo Pak boleh kalau memang kita bisa buka ibadah di sana, komunitas di sana. Bukan sebuah kebanggaan, tetapi sebuah upaya kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun komunitas-komunitas yang mendewasakan. SDC Rawamangun, SDC Depok, SDC Cibubur. Bukan masalah namanya, tetapi diharapkan dengan nama itu membangun komunitas yang mendewasakan, komunitas yang menyembuhkan, komunitas yang sungguh-sungguh bukan hanya bercerita tentang kebenaran, tetapi memperagakan kebenaran. Dan kita sepakat untuk itu. Sudah letih dengan semua hal yang bukan hanya masalah membosankan. Kalau membosankan bisa jadi kitanya yang salah, tetapi komunitas atau masalah-masalah atau hal-hal yang justru mengkorupsi kedewasaan iman kita, mengkorupsi pertumbuhan iman kita. Betapa sayang, waktu terbuang, energi terbuang. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa di situ bukan masalah uang, tetapi nggak dapat impact-nya bagi pertumbuhan iman kita. Betapa menyedihkan. Nah tetapi yang ketiga, kenapa sih orang itu kok sulit untuk bertumbuh dalam kedewasaan? Yang ketiga adalah karena keputusan-keputusan pribadi sendiri. Kita sendiri, lingkungan sudah mengajari yang baik, keturunan juga baik-baik, tapi kita memutuskan untuk berperilaku salah, maka perilaku salah lah yang sebenarnya kita ciptakan menjadi karakter diri kita. Ya sudah, tidak dewasa karena kita sendiri. Udah dinasehatin, tetap auban, tetap keras kepala, ndablek kalau kata orang Jawa. Udah dikasih tahu, pengalaman juga sudah mengajari, tapi tetap saja dia mengengrave tadi. Memahat karakternya menjadi karakter seperti yang diinginkan, ya sudah. Selesai, nggak ada gunanya lingkungan mau sebaik apapun, keputusannya seperti itu ya selesai. Gennya waktu diteliti begitu ya, papa baik, bukan koruptor, gitu ya. Nggak flexing, bapaknya, mamanya juga nggak flexing. Ini anak tapi kok sukanya flexing gitu. Itu karena keputusannya sendiri. Mama juga baik, dicari lagi, opa omanya baik-baik. Bahkan kalau kita cari sampai ujung, engkongnya, buyutnya, bukan cuma pendeta, pendiri gereja ternyata gitu. Nah tapi kok kayak begini? Ya, keputusan sendiri. Bukan cuma pendiri gereja, ternyata dia dekat dengan para rasul, katakan demikian gitu kan. Ujungnya itu ternyata dekat dengan para rasul gitu. Tadi kita baru ngobrol tentang gereja ortodoks. Ada Pak Bambang Biantoro yang cerdas sekali dan beliau juga orang yang kritis menyampaikan firman Tuhan. Kalau beliau berkesempatan menyampaikan firman Tuhan, kita akan undang boleh berkhotbah di sini. Dari gereja ortodoks. Ortodoks itu gereja yang paling dekat dengan para rasul. Mau gerejanya juga seperti itu, tapi kalau keputusan dirinya tidak seperti itu, nggak ada gunanya. Jadi kedewasaan itu juga ditentukan oleh keputusan-keputusan pribadi kita. Amin. Nasihat siapapun, atau peristiwa seperti apapun, tidak akan membawa kita kepada kematangan. Not suitable age of anything. Jadi akhirnya semua yang dipegang rusak, semua yang dipegang berantakan, semua yang dipegang bermasalah, keluarga yang dibina pun hancur hanya gara-gara keputusan-keputusan pribadi yang salah. Dan itulah sebabnya saya seringkali mengulang kembali kalimat John Maxwell. John Maxwell pernah berucap seperti ini, beware with what you thought. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, because it will affect
what you wanna speak. Itu akan berpengaruh terhadap apa yang kamu perkatakan. And beware what you wanna speak. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu perkatakan. Karena itu akan mempengaruhi apa yang kamu lakukan. Dan berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan, what you wanna do. Because it will create your habit. Itu akan menciptakan kebiasaanmu. And beware with your habit. Because it will create your character. Betul nggak? Iya. Kalau diurutkan itu betul. Itu hasil perenungan kita sendiri. Kamu mikir apa? Apa yang kamu pertimbangkan itu akan terlahir dalam perkataan-perkataanmu. Kamu pasti maunya ngomong ini, kamu pasti berucapnya seperti ini, karena kamu pikirkan itu. Dan terus itu berulang-ulang menggema di batin saya, iya hati-hati dengan kupikirnya, terus saya belajar gitu. Dan keluarga menjadi sparring partner hidup saya yang paling indah. Saya bersyukur punya istri yang keturunan Manado Chinese, gado-gado anak saya. Papa Manado, Mama Chinese, isi saya itu. Ya kayak begitu. Tapi ramuan itu yang membentuk saya, yang membuat pertimbangan saya, pemikiran saya harus matang, jangan sembarangan. Perkataan saya juga terus berlatih. Salah, saya minta maaf, saya minta ampun. Bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada Tuhan. Dan itu yang terus membentuk perilaku saya harus berubah terus perlahan, walaupun sulit, walaupun berat. Saya yakin saudara memahami itu. Apalagi setelah kita berkeluarga, pasangan suami istri itu kan ibarat kata dari dua dunia yang berbeda. Betul nggak? Sama seperti pepatah dalam bahasa Indonesia itu kan ya, asam di gunung, garam di lautan, bertemu di belanga, betul kan? Itu kata Tulus. Sampai akhirnya hati-hati di jalan, karena dia udah nggak bisa cocok ternyata, gitu kan? Ada lagunya itu. Asam di gunung, garam di lautan, ketemu di belanga lah. Asam kan di gunung, jauh tempatnya berbeda, dingin, ya tahu sepoi-sepoi. Ini garam di laut yang panas, terik gitu kan. Asin lagi, ini asam, ketemu di belanga, harusnya menjadi sayur yang bisa dinikmati. Amin. Ayo, kita belajar bersama-sama. Bertarung untuk sungguh-sungguh membuktikan, this is our choice. Ini pilihan kita yang terbaik. Dan keluarga itu menjadi sparring partner kita untuk melatih cara berpikir kita, cara berucap kita, ya toh, cara berperilaku kita, kebiasaan kita, dan karakter kita. Aku bersyukur punya keluarga yang seperti ini karena mereka yang menciptakan karakterku seperti ini pula. Yang luar biasa, yang kokoh, matang, tangguh dan dewasa. Di situ akhirnya kita bukannya sekedar tadi membahas kedewasaan, tetapi juga membahas ucapan syukur, bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bernama keluarga itu. Ya, Pak Oki, Bu Foni, Maura, ya dan adik-adik, ayo kita bangun ini. Keluarga SDC penting, iya, tapi keluarga kita masing-masing itu jauh lebih penting. Amin. Itu yang harus kita terus bangun. Sampai akhirnya ketika kita ngumpul bareng, kita bisa melihat, wah iya loh, betul loh. Ini bener nih keluarganya Pak Andri, ini bener nih keluarganya Pak Dino, ini bener nih keluarganya Pak Oki, Pak Karli, Bung Herbert, Pak Lumban Batu. Kita akhirnya menemukan kebahagiaan di sini karena kita melihat keluarga-keluarga yang sungguh, Pak Holmes Lumban Batu, aku lupa nama depannya, Bung Holmes. Tapi ingat marganya. Bukan ingat lagunya, lupa kuncinya. Ayo, keluarga kita masing-masing lebih penting. Kenapa? Karena disitulah kita memulai segala sesuatu. Baru nanti waktu ngumpul kita bisa melihat. Waduh, ada Bu Lasma juga. Aduh, keluarga almarhum Bapak Oike. Orang yang membela saya ketika banyak orang yang mengkritik dan mengkritisi, wah gini Pak Andre itu, wah gitu dan lain sebagainya. Pak Oike di garis depan berkata, enggak begitu. Wah, dengan berani beliau juga mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelaskan. Ayo, itu bagian dari penegasan bahwa kita mengutamakan hal yang jauh lebih penting dari sekedar hal yang menurut banyak orang penting, yaitu apa? Keluarga kita.
family is the most important thing after God. Kenapa? Kembali kepada bagian awal khotbah saya tadi. Karena setelah Allah menciptakan alam semesta ini, apa yang pertama kali Allah lakukan? Membentuk keluarga. Untuk mewarisi semua ciptaan yang dia sudah kerjakan dan diserahkan pengelolaannya, dipercayakan pengelolaannya kepada satu keluarga bernama keluarga Adam dan Hawa. Artinya Tuhan menganggap ini penting sebelum melakukan yang lainnya. Dan mari kita lakukan hal yang sama. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. We praise thy name, O Lord. Dengan tulus katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selam ajaib, ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Dengan hormat saya meminta Bapak Pendeta Herbert Samosir untuk berdoa bagi firman Tuhan yang kita dengarkan bagi hari ini. Biar sungguh firman yang kita dengarkan meneguhkan batin kita. Bapak Pendeta Herbert Samosir mohon berdoa bagi firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
berdoa, Bapa dalam surga, kami memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kami kepada satu kedewasaan berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menumbuhkan pengertian, penjelasan akan keberadaan kami bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi kami diri sendiri Tuhan. Biar kami boleh menikmati kebenaran itu, dan pada akhirnya kami memuliakan oleh karena pengenalan kedewasaan kami terhadap Engkau. Sebab siapakah yang memberikan pengenalan itu kalau bukan Tuhan buat kami, dan akhirnya kami memuliakan Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan korban persembahan. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube dapat menyalurkan persembahan melalui QRIS yang ada di akhir atau di awal dari penayangan YouTube di gereja SDC kita ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi seturut kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi keluarga di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan berkat melalui persembahan kami. Tuhan Yesus mau memberkati setiap persembahan yang diberikan. Dan kiranya persembahan ini dapat menyukakan hati-Mu, berguna bagi pelayanan di sini. Kami serahkan persembahan kami dan kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang kuingini, tiada lain yang kuingini di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari saya rindu Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Bersama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
persembahan Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ibadah-ibadah ataupun kegiatan yang akan kita lakukan di seminggu ini ya. Yang pertama kita akan ada Monday Fellowship hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema kesetiaan, yang akan membawakan pembicaranya Bapak Pastor Dino Lesilolo. Selanjutnya hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 kita ada rumah kita dengan tema Saat Menyembah bersama Pastor Andreas Agus. Dan di setiap hari Kamis kita ada Family Prayer Fellowship atau doa keluarga bersama ya di rumah masing-masing pada pukul 22 atau pukul 10 malam. Dan hari Minggu akan datang tanggal 2 April, ibadah raya kita akan dimulai pukul 9 dan akan dilayani oleh Pastor Dino Lesilolo dengan tema Jangan Atur Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara kegiatan ataupun ibadah pada seminggu ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Saya undang Bapak Pastor Dino Lesilolo. Yang layak ku agungkan, hanya kau yang layak ku agungkan, hanya kau yang layak ku agungkan. Kami bersyukur pagi ini kami mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami minta maaf kalau mungkin secara fisik kami dewasa, tetapi tidak secara rohani. Terima kasih atas teguran-Mu, supaya kami setiap hari mengoreksi, mengintrospeksi diri kami, dan terus belajar untuk menjadi dewasa. Kami berdoa dan memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Andreas Agus, yang hari ini juga melayani, yang Tuhan percayakan menjadi berkat di tempat lain. Kami berdoa untuk keluarga, istri, dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang khusus daripada Tuhan. Dan kami percaya kami dapat belajar dari hamba-Mu ini. Juga hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Worship leader, singer, para pemusik, pemandu sound system multimedia, seluruh aktivis. Apa yang kami lakukan semua ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi berkat melalui kehidupan kami yang semakin hari semakin dewasa bagi Engkau dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengelola gedung ini ya Tuhan. Engkau memberkati
dari para pemimpin sampai para security yang ada di tempat ini. Berkati mereka yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang setia hadir. Kami percaya Tuhan tidak melihat jumlah, tapi kualitas, kesungguhan mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami hari-hari ini, tapi yang kami tahu bahwa Allah yang mereka sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah akan meninggalkan mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, Tuhan pasti turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memulai hidup kami dengan firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Tapi sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam nama Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai umat yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.